Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur kontrol pemilihan atau percabangan. Adapun outline yang pertama terkait dengan struktur kontrol pemilihan atau percabangan adalah struktur if else dan switch. Jika tanpa percabangan, percabangan itu juga dikenal dengan control flow atau struktur kondisi atau struktur if atau decision dan sebagainya. Kalau kita perhatikan di sini adalah alur program sederhana tanpa percabangan, mulai print selamat pagi, print selamat datang, print sampai jumpa, dan juga selesai. Dilanjutkan di sini adalah dengan percabangan, ada mulai, print selamat pagi, print selamat datang. Nah, ini ada kondisinya. Jika kondisinya ini mau keluar, iya, print sampai jumpa. Jika tidak, print tidak jadi keluar, dan nanti akan mengarah pada selesai. Alur program sederhana dengan percabangan. Selanjutnya adalah format if. Di sini ada bentuk umumnya adalah if suatu kondisi, lakukan sesuatu kalau kondisinya benar, lakukan ini juga. Suatu kondisi hanya bernilai true atau false saja, kita bisa gunakan operator relasi dan logika. Tiga bentuk percabangan pada Java, yang pertama adalah percabangan if else, percabangan if else if, atau switch case. Selanjutnya adalah percabangan if. Percabangan ini hanya memiliki satu pilihan, artinya pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. Jika salah, tidak akan melakukan apa-apa atau melanjutkan untuk eksekusi ke perintah selanjutnya. Jadi jika if kondisinya true akan melakukan sesuatu, jika kondisinya salah maka kerjakan ini. Adapun studi kasus untuk percabangan if adalah sebagai berikut. Import Java Util Scanner public class hadiah. Di sini ada parameter RGS, public static void main string RGS, membuat variabel belanja dan scanner, int belanja sama dengan 0, try scanner scan sama dengan new scanner system in, mengambil input system out, print A. Di sini ada print total belanjaan berapa rupiah, belanja scan next in, if belanja lebih dari 100.000, system out println selamat Anda mendapatkan hadiah, system out println terima kasih. Kalau kita lihat di sini logikanya adalah lebih dari 100.000, maka kalau tidak ada sama dengan berarti 100.000 tidak termasuk. Jadi lebih dari adalah 100.001 rupiah, maka dia akan mendapatkan hadiah. Jika tidak, maka akan menampilkan terima kasih. Adapun hasil dari hasil dari studi kasus yang pertama adalah terkait dengan total belanjaan Rp101.000. Selamat, Anda mendapatkan hadiah. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada percabangan if else, sedang memiliki pilihan alternatif kalau kondisinya salah. If kondisi benar maka kerjakan ini, kalau tidak silakan lanjutkan. If else, jika kondisi benar maka kerjakan, kalau salah maka kerjakan yang itu, setelah itu lanjut. Nah, ini adalah gambarannya seperti ini. If hujan sama dengan true, maka bawa payung. Jika tidak hujan, maka akan melanjutkan untuk yang selainnya, false. Jika nilai lebih dari 70 bernilai benar, maka dia akan lulus. Jika nilainya kurang dari 70, lebih dari 70 itu salah atau kurang dari 70, maka dia akan gagal. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada if else. Adapun studi kasus yang kedua adalah sebagai berikut. Di sini ada import Java Util Scanner, public class cek kelulusan, public static void main string RGS, int nilai, string nama, try scanner scan sama dengan new scanner system in, system out print nama. Di sini ada nama, scan next line, system out print nilai, nilai sama dengan scan next in. Di sini akan mengecek apakah dia lulus atau tidak. If nilai lebih dari sama dengan 70, system out println selamat, ada namanya, nama yang diinputnya di sini, Anda lulus. Selain itu, else system out println, maaf, nama yang diinputkan di sini, maka dia gagal, Anda gagal, seperti itu. Contohnya atau hasil studi kasus yang kedua adalah sebagai berikut. If nama Ahmad Husairi nilai 100, selamat Ahmad Husairi, Anda lulus. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah percabangan if else dengan operator ternary.
kamu suka aku. Nah, di sini ada tanda tanya. Tanda tanya adalah operator ternary. Jika jawabannya iya, berarti jawabannya benar. Dipisahkan oleh titik 2. Di sini ada tidak, berarti jawabannya salah. Dan diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Ada studi kasus untuk yang ketiga adalah public class operator ternary, public static void main string args. Di sini ada variabel suka, mempunyai tipe data boolean dan bernilai true. String jawaban, mempunyai tipe data string, menggunakan operator ternary. Di sini ada jawaban sama dengan suka. Ada operator ternarinya, jawabannya jika benar iya, jawabannya jika tidak salah. Dipisahkan dengan titik 2 dan diakhiri dengan semikolon. Menampilkan jawaban yang dimasukkan seperti itu. Maka hasil dari studi kasus yang ketiga adalah sebagai berikut. Jawabannya adalah iya, seperti itu. Selanjutnya adalah if, else, if. Ini adalah bentuk umum dari if, else, if. If suatu kondisi, maka kerjakan ini, kerjakan perintah ini juga. Else if kondisi lain, kerjakan ini juga. Else if kondisi yang lain lagi, kerjakan perintah ini, kerjakan ini juga. Else, kerjakan ini kalau semua kondisi di atas tidak ada yang benar. Nah, seperti ini ya. Adapun contoh soalnya, mulai nilai lebih dari sama dengan 10. Jika nilainya 1 adalah true, akan ditampilkan grade sama dengan A. Lalu langsung masuk ke selesai. Jika nilainya adalah false, lebih dari sama dengan 10 itu adalah false, maka dia akan dilanjutkan ke nilai lebih dari sama dengan 80. Jadi kalau dia bernilai true, maka grade adalah sama dengan B+. Jika kalau dia sudah berhasil, maka dia akan dilanjutkan ke selesai. Jika dia salah, nilai lebih dari sama dengan 80 bernilai salah atau false, maka dilanjutkan ke nilai lebih dari sama dengan 70. Jika bernilai true, maka dia akan menampilkan grade B. Kalau sudah selesai, maka dia akan selesai. Jika nilai lebih dari sama dengan 70 itu bernilai salah, maka dia dilanjutkan ke nilai lebih dari sama dengan 60. Jika bernilai benar, maka akan menampilkan C+ dan dia akan dilanjutkan selesai. Jika nilai lebih dari sama dengan 60 ini salah, maka dia akan selesai seperti itu. Adapun contoh dari studi kasus yang keempat adalah sebagai berikut. Import Java Util Scanner, public class hitung grade, public class void, main string args. Di sini membuat variabel dengan scanner, int nilai, string grade, try scanner, scan sama dengan new scanner, system in. Ada sistem output, di sini inputkan nilai scan next in. Jadi kita akan menghitung grade-nya. If nilai lebih dari sama dengan 90, maka akan menampilkan grade sama dengan A. Else if nilai lebih dari sama dengan 80, maka dia akan menampilkan grade B+. Else if nilai lebih dari sama dengan 70, maka dia akan menampilkan grade B. Else if nilai lebih dari sama dengan 60, maka dia akan menampilkan grade C+. Else if nilai lebih dari sama dengan 50, maka dia akan menampilkan grade C. Else if nilai lebih dari sama dengan 40, maka dia akan menampilkan grade D. Else if dia selain kondisi yang di atas, dia akan menampilkan grade E. Nah, ada cetak hasilnya, sistem output learn, grade yang akan dimasukkan oleh diinputkan nilai ini tadi. Maka studi kasus yang keempat akan menampilkan hasil seperti berikut. Ketika kita memasukkan nilai 90, maka dia akan menampilkan grade-nya adalah A. Selanjutnya adalah bentuk switch case. Ini adalah bentuk umumnya, ada switch variable, ada case 1, kerjakan kode ini juga, break. Case 2, kerjakan kode ini juga, break. Case 3, kerjakan kode ini juga, break. Default, kerjakan kode ini juga, break. Nah, di sini misalkan contohnya switch variable case A, lakukan sesuatu, break. Case B, lakukan ini, break. Defaultnya lakukan ini. Break artinya berhenti. Ini akan untuk memerintahkan komputer untuk berhenti mengecek case yang lainnya. Default artinya jika nilai variabel tidak ada yang sama dengan pilihan case di atas, maka kerjakan kode yang ada di dalam default.
Pilihan default bisa juga tidak memiliki break karena dia adalah pilihan terakhir, artinya pengejakan akan berakhir di situ. Adapun contoh studi kasus yang kelima adalah import Java Util Scanner, public class lampu lalu lintas, public static void main string RGS, membuat variabel dengan scanner string lampu, try scanner scan sama dengan new scanner system in, mengambil input system out print, inputkan nama warna. Nah, di sini ada nama warna untuk lampu lalu lintas sama dengan ada lampu sama dengan scan next line, switch lampu, ada case merah, sistem out println, lampu merah berhenti, break. Case kuning, sistem out println, lampu kuning harap hati-hati, break. Case hijau, sistem out println, lampu hijau silakan jalan, break. Default, sistem out println, lampu warna lampu salah. Nah, jika nanti dimasukkan warna merah, maka dia akan menampilkan lampu merah berhenti. Jika dimasukkan warna kuning, maka akan menampilkan lampu kuning harap hati-hati. Lampu hijau, dia akan menemukan lampu hijau silakan jalan. Selain memasukkan nama warna merah, kuning, dan hijau, maka dia akan menampilkan warna lampu salah. Adapun hasil studi kasus untuk pertemuan untuk yang kelima tadi adalah inputkan nama warna merah, lampu merah berhenti. Nah, seperti ini. Adapun referensi pada pertemuan kali ini dari Muhardian A, belajar Java memahami 3 bentuk perjabakan dalam Java. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.